Pernah nggak sih kamu merasa hidup ini nggak adil? Kamu sudah berusaha baik, tapi justru hal buruk yang menimpa. Kamu bertanya-tanya, kenapa ini terjadi sama aku? Ternyata, keterbatasan logika kita seringkali gagal membaca rencana besar Allah yang Maha Kuasa. Hari ini, kita akan belajar dari perjalanan paling rahasia dalam sejarah manusia, yaitu pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 75 sampai 82. Mari kita masuki dimensi hikmah melalui firman Allah dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 75 sampai 82. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. Pada ayat 75 hingga 78, di bagian ini kita melihat Nabi Musa alaihissalam yang terus bertanya karena merasa tindakan Nabi Khidir tidak masuk akal. Mulai dari merusak perahu hingga membunuh seorang anak gitu. Hingga akhirnya Nabi Khidir berkata, "Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra." Itulah makna perbuatan-perbuatan yang kamu tidak sabar menanyakannya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa perpisahan antara Musa dan Khidir terjadi karena syarat utama dalam menuntut ilmu adalah kesabaran dan kepercayaan penuh kepada sang guru selama proses berlangsung. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menekankan bahwa Nabi Musa alaihissalam menggunakan logika hukum lahiriah syariat, sedangkan Khidir alaihissalam bergerak berdasarkan pengetahuan langsung dari Allah, hakikat gitu. Nah, di sini kita belajar, kadang sesuatu terlihat rusak di mata kita, padahal itu adalah cara Allah menyelamatkan kita dari bajak laut yang lebih besar. Di ayat 79 sampai 82, semua rahasia terbongkar. Perahu dirusak agar tidak disita raja yang zalim. Anak itu
dibunuh atau diambil. Karena jika dewasa, ia akan menjerumuskan orang tuanya pada kesesatan. Dan dinding rumah yang roboh diperbaiki tanpa upah, itu demi menjaga harta warisan anak yatim. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar memberikan renungan yang sangat indah. Nabi Khidir melakukan itu semua bukan atas kehendak pribadinya, melainkan rahmatan min rabbik. Rahmat dari Allah. Ini mengajarkan kita bahwa di balik musibah ada perlindungan. Di balik kehilangan ada penggantian yang lebih baik. Dan di balik kelelahan kita menolong orang, ada penjagaan Allah untuk keturunan kita di masa depan. Takdir Allah selalu bekerja dengan ketelitian yang luar biasa. Dari perjalanan luar biasa ini, ada kurikulum mental yang bisa kita terapkan. Pertama, pendidikan adab dan kerendahan hati. Seorang murid, sehebat apapun dia, harus memiliki adab dan kesabaran di hadapan gurunya. Ilmu tidak akan masuk ke dalam hati yang penuh dengan protes dan kesombongan. 2. Pendidikan husnuzon, positive thinking. Belajarlah untuk tidak cepat menghakimi keadaan. Jika rencana kamu gagal, katakan pada diri sendiri, mungkin perahuku sedang dirusak Allah agar tidak disita oleh musuh yang tidak aku lihat. Ketiga, pendidikan tanggung jawab sosial dan masa depan. Kisah dinding yatim mengajarkan bahwa kebaikan orang tua akan berdampak pada perlindungan anak-anaknya. Pendidikan bukan hanya soal nilai di kertas, tapi soal menanam benih kebaikan. 4. Pendidikan keteguhan mental, stoik Islami. Nah, dunia ini penuh dengan hal yang tidak bisa kita kontrol. Maka fokuslah pada ketaatan dan biarkan Allah yang mengatur hasilnya. Jadi teman-teman, Quran Surah Al-Kahfi ayat 75 sampai 82 mengingatkan kita bahwa hidup ini seperti melihat kain sulaman dari bawah, berantakan dan penuh benang kusut. Tapi Allah melihatnya dari atas sebagai lukisan yang sempurna. Maka jangan menyerah saat prosesmu terasa berat. Jangan berhenti percaya saat logikamu tak sampai. Karena setiap takdirnya adalah rahmat. Jadi, apa dinding yang roboh dalam hidupmu yang sedang Allah perbaiki saat ini? Saya Tauhid Awaludin. Tetaplah berproses dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.